Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amandani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2C, Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit terkait media pembelajaran dan klasifikasi menurut para ahli. Sebelum memulai kepada pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memaparkan submateri yang akan kita bahas. Pertama, ada definisi media pembelajaran. Kedua, fungsi dari media pembelajaran. Ketiga, manfaat dari media pembelajaran. Keempat, klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Kelima, perkembangan media pembelajaran pada saat ini. Dan yang keenam, seberapa pentingkah media pembelajaran itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, pembahasan pertama terkait definisi media pembelajaran. Definisi media pembelajaran menurut salah satu tokoh yang bernama Winkel bisa diartikan sebagai suatu sarana non-personal atau bukan dari manusia yang digunakan atau memang disediakan oleh pengajar atau tenaga pendidik yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional. Berbicara mengenai media, tentunya kita akan mempunyai cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, pada saat ini masalah media kita batasi memang hanya untuk ke arah relevan. Maksudnya dengan masalah media pembelajaran saja. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran di sini kita bagi menjadi 4. Pertama ada fungsi edukatif, kedua ada fungsi ekonomis, ketiga ada fungsi sosial, dan keempat ada fungsi budaya. Kita rinci satu persatu. Pertama mulai dari fungsi edukatif. Maksud dari fungsi edukatif ini contohnya seperti memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis, memberi pengalaman bermakna, mengembangkan dan memperluas cakrawala, serta memberikan fungsi autentik dalam berbagai bidang kehidupan dan konsep yang sama. Kemudian yang kedua, fungsi ekonomis. Maksud dari fungsi ekonomis ini contohnya seperti pencapaian tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien. Kedua, pencapaian materi dapat menekan penggunaan biaya dan waktu. Ketiga, fungsi sosial. Maksud dari fungsi sosial ini contohnya seperti memperluas pergaulan antar siswa, mengembangkan pemahaman, mengembangkan pengalaman dan kecerdasan intrapersonal siswa. Kemudian yang keempat, fungsi budaya. Maksudnya dari fungsi budaya ini contohnya seperti memberikan perubahan dari segi kehidupan manusia, kemudian dalam mewariskan dan meneruskan unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Selanjutnya terkait manfaat dari media pembelajaran. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang telah kita pelajari yang sulit dimengerti atau sulit diamati secara langsung karena ukurannya tidak memungkinkan, baik karena terlalu besar ataupun terlalu kecil. Misalnya dengan perantara media gambar, siswa dapat memperoleh dan melihat gambaran yang jelas tentang monumen-monumen. Dengan video, siswa dapat memperoleh gambarannya tentang bakteri, amuba, dan sebagainya. Selanjutnya terkait klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Nah, di sini klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Bretz pada tahun 1971 mengidentifikasikan media pembelajaran ke dalam 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Nah, dari ketiga unsur pokok tersebut oleh Rudy Bretz diklasifikasikan lagi ke dalam 8 kelompok, yaitu pertama media audio, kedua media cetak, ketiga media visual diam, keempat media visual gerak, kelima media audio semi gerak, keenam media semi gerak, ketujuh media audio visual diam, serta yang kedelapan media audio visual gerak. Selanjutnya pembahasan terkait perkembangan media pembelajaran pada saat ini, apalagi pada zaman teknologi yang semakin canggih dan memang media pembelajaran banyak digunakan oleh guru ataupun tenaga pendidik. Pendidikan merupakan upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk menghadapi global dan tantangannya. Oleh karena itu, penting untuk menyelenggarakan pendidikan seefektif mungkin guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia.
Media, pendekatan, dan hasil belajar tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Media dapat menjadi alat yang digunakan oleh guru untuk menawarkan konten instruksional kepada siswa mereka. Sedangkan struktur bahan ajar dan metode penyampaiannya diatur oleh teknik pembelajaran. Selain itu, hasil belajar diukur secara efektif dan efisien untuk memastikan bakat siswa dan minat siswa tersebut. Selanjutnya terkait seberapa pentingkah media pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran, guru biasanya menggunakan media pembelajaran sebagai perantara atau sarana dalam menyampaikan materi agar dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mengembangkan minat serta keinginan yang baru, membangkitkan motivasi, bahkan membawa pengaruh psikologis yang baik terhadap pembelajaran. Pemilihan media harus benar-benar tepat agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Oleh sebab itu, guru perlu melakukan perencanaan secara matang ketika merancang pembelajaran di kelas. Guru juga sudah seharusnya memahami bahwa tanpa adanya media pembelajaran, kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas akan monoton dan juga proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif dan membuat peserta didik mudah jenuh. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.